Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada sore hari ini kita dapat kembali berkumpul di gereja ini untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita memuji, membesarkan nama Tuhan lewat pujian yang akan kita naikkan. Kita angkat lagu pujian kita yang pertama, Engkau yang bagi tahu. Saya minta Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Oh
Puji Tuhan, hari ini saya bersuka cita karena Tuhan Yesus baik. Hari ini saya ditelepon dari salah seorang jemaat di Tangerang sana, jemaat yang tempat saya melayani. Karena memang ada satu permasalahan yang salah paham, cuma anak dari bapak ini kerja di tempat yang gudang yang Erwin pegang. Dan anak ini selalu bikin masalah. Setelah sudah bertahun-tahun, 5 tahun lah bersama dengan Bapak Erwin sejak kami dipegang oleh Bapak Erwin. Setelah bulan apa ya? Ketika bulan Maret deh, itu hari ulang tahun benar-benar buat Bapak Erwin waktu itu. Hari ulang tahun lah istilahnya, anak ini bohong gitu loh. Akhirnya bohong dan sudah selalu tuh anak ini bikin masalah di gudang itu. Akhirnya Bapak Erwin marah. Kamu nih ya kalau nggak dicabut kayak keledai ini nggak gitu. Nggak takut ya. Akhirnya Bapak ini pegang tali rafia itu, babet itu namanya diset gitu ya. Lu pulang nangis, masalahnya anak 30-40 tahun udah jatuh tua, lari ke rumahnya nangis, bawa bapaknya, katanya dipukulin sama Pak Erwin. Saya kaget itu, masa Pak Erwin pukulin orang yang tertentu? Nggak mungkin lah, nggak mungkin kalau nggak ada yang masalah itu. Nah ini saya gudang, saya tanya segala macam, bapaknya didokem marah sama Pak Erwin, sampai ngata-ngatain pendeta ini kamu udah. Lah kalau di gereja saya minta, tapi kalau di gudang ini saya pimpinan. Saya di sini orang yang percaya untuk memegang gudang ini. Setiap karyawan yang ada di bawah saya itu harus turun peraturan perusahaan. Saya sendiri walaupun tidak digaji, saya turun untuk peraturan perusahaan. Akhirnya ributlah besar sampai di gereja itu orang pada berlama semuanya. Dan katanya, Pak, kamu tuh gimana sih? Sabarlah, gimana? Udah terlalu punya anak kalau udah dididik dari saya, nggak ada yang bisa dididik. Akhirnya, Abi udah pindah ke sini bulan Juli. Ya tapi jadi kayak diem gitu ya. Karena orang tuanya ini kesinggung. Orang tuanya kesinggung karena anaknya ditegur sama Pak Erwin. Dimarahin lah, bukan ditegur lagi. Ada kesinggung orang tua ini. Di gereja sih, di gereja biasa. Pelayanan biasa, kakak-kakaknya melayani biasa. Akhirnya sampai dan kata kamu minta maaf itu. Nah, kok saya minta maaf? Kan saya nggak salah loh posisinya. Saya minta maaf saja. Gak dia nggak minta maaf. Jadi saya dulu permasalahannya sama gembala, sampai ke gembala, akhirnya gembala kemudian ternyata anak ini memang bersalah dan dia diskors sebulan tidak boleh masuk kerja. Akhirnya udah masuk kerja, kita tidak sini. Tidak berapa lama saya masih punya ganjalan. Kalau udah soal begini saya tidak ganjalan. Tuhan ini orang ya nggak takut deh sama Tuhan. Hamba Tuhan tuh kata-katain hamba Tuhan yang benar-benar mengasihi. Kok kata-katain nanti di hati saya bilang begitu. Akhirnya saya pulang ke Haudri sini dan bulan apa ya, cucunya cuma 1 meninggal, tidak tertolong. Sudah tahu kalau orang kaya sakit kan yang harus tertolong ya. Kalau orang kere nggak tahu ya, saya pikir gitu ya, karena aksesnya tuh duitnya bingung. Filmnya bingung, orang kaya memang di taman asli itu pasti udah miliar. Begitu dia cucunya meninggal, cuma 1, anaknya menikah cuma 1 dan cucunya itu cuma 1 meninggal. Saya juga kaget, Tuhan, kenapa ya dia? Yang terakhir ini opungnya ya, opahnya tiba-tiba hilang ingatan. Umur 70 tahun kabur dari rumah. Saudara bisa melihat di WA saya ada statusnya. Dan istrinya tadi telepon saya tadi udah WA doang. Inang maafkan bapak ya, katanya. Kamu itu mulutnya jahat terhadap kalian. Mungkin inilah balasan Tuhan terhadap kami, katanya. Kami sudah gini. Udah Ina, kami sudah lupakan. Kita nggak pernah simpan masalah orang, nggak pernah simpan salah orang. Yang lain kali udah berlalu. Saya menikmati berkat saya sendiri. Inang dan Amang di sana juga menikmati berkat Amang Minang sendiri. Saya bilang begitu karena dia orang Batak. Biasanya kalau orang Batak itu takut banget sama pendeta. Cuma orang Batak yang ada begini aja nggak pernah takut sama pendeta atau enggak. Akhirnya dia masih tetap. Saya udah bilang begitu lah Pak. Dia terus bang saya iya Inang. Saya bilang iya Inang, saya sudah maafkan. Bilang sama Amang pendeta itu sama Bapak Erwin, tolong doakan biar Bapak itu dijamah oleh Tuhan dan ketemu, jangan hilang entah kemana gitu beberapa hari dari hari Jumat
bilang gini, kamu sudah memaafkan Nina, ayolah doakan kami, doakan kami katanya. Tadi sore dia bilang, ayo Nina doakan kami, dan kami sama-sama berdoa. Dan itulah saudaraku, mungkin secara manusia kita pengen bela diri kita sendiri ya. Saya udah pengen ngelabrak tuh. Emang dulu apaan gua ngelabrak ibu, udah berapa ngelabrak ya, seorang pembeli sekali ngelabrak ya. Lu jual gua beli gitu ya kan. Akhirnya saya mau ngelabrak, tapi saya dari hati, nggak usah ngapain. Ngomong sama orang bodoh mah gak akan ada ujungnya. Udah biar akhirnya kejadiannya seperti ini. Dan saya tahu itu pembelaan Tuhan bagi saya. Semua akan terbuka, semua akan dilihatkan, semua akan dibentangkan mana yang benar dan mana yang salah. Kita nggak perlu ngomong, kita nggak perlu berantem, kita nggak perlu itu. Tapi ada satu hal, seorang yang benar di hadapan Tuhan, orang yang memusuhi di sekitarnya pun akan datang meminta maaf. Amin. Itu pegang dari Tuhan. Saudara, saya mengalami 2 kali di tempat ini sampai saya bingung. Iya ya, kenapa jadi dia minta maaf sama saya ya? Karena saya sudah maafkan. Dan itu yang terjadi. Dari saudaraku, hiduplah benar. Orang benar pasti dibela Tuhan. Kemanapun engkau pergi, orang yang benar pasti dibela Tuhan, pasti diberkati Tuhan. Sudah, jangan menuntut apa ya, pembalasan itu haknya Tuhan lah. Kita mau sudah pasrahin aja. Apapun yang Tuhan mau buat buat kita, pasrahin sama Tuhan. Kita tetap jadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Sekian, terima kasih dalam kesaksian saya, dan saya berbahagia. Tuhan tolong saya, Tuhan memberkati saya, dan Tuhan bela saya sebagai hamba-Nya. Terima kasih Mama Nenek buat kesaksiannya. Semoga bisa menguatkan kita semua. Kalau begitu kita akan menjalankan persembahan. Kita angkat lagu pujian, jangan lupa. Saat pada hidup
Kami kalau gak minum cuma satu aja. Main musiknya ada berapa nih? Puji Tuhan. Haleluya saudara. Ada sukacita. Ada yang lihat gerhana. Katanya hari ini tidak ada ya. Gerhana lokal. Puji Tuhan. Tema yang saya ingin bawakan adalah Keep the Spirit bagian 3. Ini sampai 1000. Ketiga ya. Biarin kalau soalnya susah kalau nyari tema, jadi lebih enak begini ya. Nanti keempat gitu ya, sampai 1000 mungkin saya sampai tahun depan. Gitu kan. Nah, yang ingin saya mau bagikan pada saat petang hari ini, keep the spirit dalam hal menghitung waktu. Kita menyadari bahwa waktu itu tidak bisa kembali, betul? Tadi waktu kita nyanyi itu nggak bisa kembali, sudah berlalu, ya. Tidak ada waktu yang kembali, semuanya akan berlalu. Kita tidak bisa mengulang kembali waktu. Nah, oleh sebab itu ada ayat yang sangat terkenal di dalam Mazmur. Ayat ini sampai dijadikan lagu yang nanti kita akan nyanyikan di akhir firman Tuhan. Lagu ini terkenal dan ini ditulis dalam Mazmur 90 ayat 12. Kita mau baca sama-sama tentang menghitung waktu. Ada satu ayat yang terkenal, Bapak Ibu Saudara mungkin sudah hafal, di luar kepala, di luar apa? Di luar rumah. Ya, mau baca sama-sama ya bersama saya, biar ayat ini menjadi satu kesadaran kembali untuk kita belajar. Ya, 3, 2, 1. Ajarlah kami menghitung hari-hari sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sekali lagi lebih keras ya. 1, 2, 3. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Amin. Saya mau belajar. Saudara pasti juga mau belajar. Karena ini adalah sebuah proses untuk kita. Bukan kita itu kayak lagu Senin, Selasa, kau tetap raja, ya kan? Atau hitung yang udah kerja nih kayak Doni, apalagi yang udah kerja, hitung gajiannya tanggal berapa gitu ya? Enggak begitu saudara. Belajar menghitung hari-hari, karena kita menyadari saudara, sampai kapan sih kita ada di dunia ini? Kalau kita boleh mundur ke ayat sebelumnya, ya, sampai kapan sih umur manusia? Coba di ayat 10 kan Dewi. Coba kita mundur. Berapa lama sih manusia zaman sekarang? Bukan yang dulu-dulu sampai ratusan ya. Masa hidup kami berapa di situ saudara? 70 tahun. Ya, masih relevan ya dengan keadaan sekarang ya. Masih ada orang yang 70-80 tahun. Dan jika kami kuat, itu pun kalau kita kuat 80 tahun, tapi mungkin jalannya udah pelan, betul? Betul, ada mungkin yang paling 1-2, umur 70-80 masih cepat jalannya ada. Tapi rata-rata, jika pun kuat, manusia ketika berada di usia 70-80 itu yang namanya sudah kakek-kakek, nenek-nenek. Walaupun bagus mudanya kuat, dia berani terkenal, dia mungkin pemain sumo yang kuat, tetapi ketika usia 70-80 tidak bisa dibohongi, menurun. Ya, 80 tahun dan kebanggaannya adalah apa saudara? Kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami nelayan lenyap. Kalau Bapak Ibu Saudara menyadari betapa hari-hari itu berlalu begitu cepat. Tahun lalu pandemi, sekarang udah ulang tahun ya si corona. Jadi pada waktu bulan apa tuh mungkin dari Cina beda ya. Kalau di Indonesia bulan Februari Maret lah ya, itu ulang tahun. Itu corona endemic itu ulang tahun. Dan tidak terasa kita sudah masuk di 1 tahun, bahkan sudah lewat. Di masa-masa pandemi ketika masa-masa semua
semua ditutup, semua di rumah aja. Tahu otomatis kita bisa melewatinya. Itu waktu. Dan kita tidak bisa kembali ke waktu yang tahun lalu misalnya. Masa-masa gereja tutup dan lain sebagainya. Kalau kita hitung umur manusia ya, ini yang wajarnya 70 sampai 80. Coba Bapak Ibu Saudara mulai menghitung. Saya sekarang umur berapa misalnya? Ada yang 40, ada yang 30, ada yang 50. Kalau menurut Alkitab 70 sampai 80, kita menyadari kalau kita menghitung waktu, tinggal berapa lama lagi kita hidup di dunia itu. Itu di luar kedaulatan Tuhan, karena ada orang yang masih muda dipanggil Tuhan. Nah, tapi rata-rata usia manusia itu segini, 70 sampai 80, 60 juga ada yang dipanggil, 50 juga ada. Tapi kalau kita misalnya belajar menyadari menghitung waktu-waktu, Ami sekarang berapa nih? 21, oh ini masih lama. Masih dong. Yang udah 50, 60, Bapak Ibu Saudara, ketika membaca ayat ini, udah deket lagi. Betul? Iya enggak? Udah sore. Udah kalau hari itu udah sore, kalau udah 70 itu udah petang. Udah gerhana total. Kalau yang masih kecil masih gerhana sedikit. Kalau yang udah tua itu gerhana total. Habis itu dipanggil pulang kampung. Nah, itu yang harus kita sadari, saudara. Belajar menghitung hari-hari. Coba saudara melihat anak-anak kita yang tadinya nempel banget sama kita, betul? Ngandelin kita kemana-mana, ngikutin sampai kita udah bosan, ya enggak? Tapi sekarang mereka sudah punya dunia sendiri. Kalau diantar ke sekolah, udah bosan deket-deket, berhenti di situ aja. Ya, ada yang seperti itu, malu diantar orang tua. Ada aja, jangan protes baik ya. Protes ini disaksikan oleh itu teman-teman yang Bang Abi loh, Cak. Oh, Tiga gereja ini. nah, kalau kita anak-anak misalnya, kalian lihat orang tua, sampai umur berapa sih usia orang tua? Betul? Kalau lihat ayat ini, misalnya orang tuanya udah umur 40, aduh, waktu saya bersama orang tua itu kurang lebih 20 sampai misalnya 10 sampai 20 tahun. Apa yang sudah kita buat sama orang tua kita? Ya, untuk anak-anak dan untuk orang tua. Kita melihat anak-anak dulu masih bayi, masih oe-oe. Sekarang dia udah bertumbuh, udah sekolah. Bahkan mungkin nanti waktu berjalan mereka akan meninggalkan kita. Ada yang pergi sekolah di luar kota, ada yang kuliah di luar negeri mungkin, atau ada yang sudah menikah. Tante Lei, Tante Eno suka kangen ya, masa-masa anak tuh ngintilin kita terus, ngandelin kita, mau ke situ, mau ke situ. Tapi sekarang mereka semua udah bisa sendiri. Apa-apa sendiri, kadang-kadang itu yang dikangeni orang tua. Betul? Para orang tua yang hadir di sini. Saya memang belum mengalami, tapi saya tahu betul bagaimana kalau kangen sama anak. Jangan nangis loh, berlipat. Kira Leo pasti udah merasa kangen ya. Leo udah merasa di Bogor jauh, pasti ada rasa kangen sama orang tua. Dan itu waktu cepat berlalu. Nanti Leo menikah, wah tambah jauh lagi mungkin. Ibu Sunda tambah susah menghubungi Leo. Leo udah jadi orang sukses misalnya, ya kan? Masa-masa dulu, Ibu Sunda kalau manggil Leo apa? Leo. Aduh, Leo ini orang telepon kita ya. Sibuk. Kalau kerjaannya anaknya, istrinya misalnya, itu yang dikangenin orang tua. Dan waktu itu terus berlalu. Kita nggak bisa menghentikannya. Kamu proses ekstra segede gini aja ya, biar lucu terus misalnya. Nggak bisa. Lama-lama mereka akan bertumbuh, mereka akan mandiri, dan lama-lama kita sebagai orang tua itu tidak dibutuhkan oleh anak. Kalau kita tidak menjalin komunikasi dengan benar, lama-lama mereka akan asik dengan dunianya sendiri. Oleh sebab itu malam hari ini, ketika ada
masa lalu gitu ya. Masih ada orang tua, itu suka kangen gitu loh. Rasa-rasanya tuh suara mereka tuh kedengeran. Ya enggak? Saudara sering terngiang-ngiang enggak orang yang kita cintai udah pergi, tapi kadang-kadang suaranya itu terngiang-ngiang. Kita masih tahu memori suaranya itu masih bisa kita dengar. Itu yang membuat kadang-kadang kalau kita mengisi masa lalu kita dengan waktu-waktu masa lalu dengan hal-hal yang kita seringkali ngelawan orang tua, ya kadang-kadang suka nyesel. Aduh, kenapa saya dulu suka gitu? Misalnya, karena waktu nggak bisa diulang. Waktu nggak bisa diulang, enggak? Oh gitu. Ya, saudara, saya kadang suka kangen gitu loh. Saya bersyukur mami papi saya dulu punya kebiasaan kalau makan, kami nggak suka makan pagi, nggak suka sarapan pagi, makanya kalau di sini tuh saya nggak suka sarapan pagi karena nggak biasa, paling kue atau roti. Tapi kalau waktunya makan siang, waktunya makan malam, itu kami tuh harus duduk bersama. Zaman dulu nggak ada HP, jadi nggak ada itu yang namanya dipanggil. Waktunya makan tuh kami duduk ngobrol gitu loh. Dan masa-masa itu kadang-kadang buat kita kangen. Bapak Ibu Saudara punya memori sendiri dengan masa lalu kita masing-masing, dengan keluarga kita. Nah, malam hari ini firman Tuhan mau mengingatkan, ajar kami Tuhan, minta sama Tuhan untuk kita menghitung hari-hari kami, hari-hari kita sedemikian. Arti sedemikian ini luas, Saudara. Sedemikian itu membuat kita, firman Tuhan katakan, beroleh hati yang bijaksana. Kalau kita sudah belajar menghargai waktu, menghargai hari-hari kita akan bijaksana dalam mengambil keputusan demi keputusan. Berapa lama sih kita punya waktu misalnya melayani Tuhan? Ya, berapa lama kita bisa berkomunitas seperti ini? Mungkin di bulan depan, di tahun depan, ada yang meninggalkan kita. Ya betul, kita tidak tahu. Ya, beberapa tahun lalu kita kehilangan Oma Cide, siapa lagi? Tante Gyungsin. Gak bisa kita kembali lagi ke masa-masa itu bertemu dengan mereka. Ya betul, Bapak Ibu Saudara. Jadi firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita, hargai loh apa yang kita lewati sekarang itu dihargai. Bahkan ke depannya kita tuh belajar untuk menghitung. Bukan masalah itu tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, Senin, Selasa, Rabu, enggak. Tapi kita, firman Tuhan katakan, menghitung itu kita menggunakan waktu dengan sedemikian rupa, dengan bijak, dengan mengerti, dengan menyadari bahwa waktu itu tidak bisa kembali. Kalau kita menyadari itu, kita akan sangat menghargai satu detik demi detik demi detik itu berlalu dalam hidup kita. Kalau kita menyadari itu, saudara, kadang-kadang memang kita mengalami kejenuhan, betul? Yang kuliah, yang bekerja, yang berusaha, itu kita, yang bahkan kita yang melayani, kita tuh mengalami kejenuhan dengan rutinitas yang ada, betul? Kadang-kadang dengan rutinitas yang itu-itu aja dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam kuliah, dalam sekolah, kita kadang-kadang bosan. Ya, betul nggak? Ami Leo, siapa lagi yang kuliah? Kadang-kadang lihat buku itu udah enggak. Ya, lihat laptop itu udah. Tapi belajar, ketika waktunya sekolah yang benar. Betul? Ketika waktunya kuliah yang benar. Ketika waktunya bekerja dengan sungguh-sungguh. Semua ada waktunya dalam dunia ini. Kita boleh belajar menggunakan waktu ini dengan bijaksana. Karena kalau tidak, hidup kita akan sembrono. Bapak Ibu Saudara bisa melihat bagaimana orang-orang yang tidak menghargai waktu, tidak belajar menghitung hari-harinya, dia sembrono menggunakan waktu. Waktunya tidur digunakan untuk
begadang. Waktunya berdoa digunakan untuk main dengan teman. Waktunya bekerja dia gunakan untuk malas-malasan di rumah. Jadi kacau. Padahal Pengkhotbah 3 ayat 1 mengatakan, coba Pengkhotbah 3 ayat 1. Jadi kebalik-balik, kalau kita tidak belajar menghitung hari-hari, kita akan jadi orang yang sembrono. Pengkhotbah 3 ayat 1 itu mengatakan untuk segala sesuatu. Apapun itu, ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada masanya, ada waktunya. Jangan saudara salah masa, jangan saudara salah musim. Waktunya kita belajar, kita gunakan untuk main. Itu nanti ke depannya akan salah masa. Di saat bekerja, itu udah istilahnya masanya itu udah berganti. Waktunya kita belajar, kita gunakan untuk pacaran. Misalnya nih ya, nanti ketika menikah, itu tidak ada gregetnya dengan pasangan kita. Karena kita udah bosan menggunakan waktu belajar, menggunakan waktu kuliah untuk pacaran. Betul? Ya kan? Jadi masanya ketukar-ketukar. Karena apa? Tidak ditempatkan dengan masanya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Saudara harus menyadari itu, sehingga kita boleh belajar menghitung hari-hari. Waktunya ketika kita usia produktif, kita kerja keras. Nanti di usia sudah tua, kita menikmati hidup. Tapi ada orang-orang di masa-masa produktif digunakan untuk dengan sembrono, hambur-hamburkan uang, keluyuran, tidak mau bekerja keras. Di masa tuanya, jangan salah, masanya berganti. Harusnya dia menikmati hidup, dia kerja keras. Ya, jadi kebolak-balik. Kalau orang tidak belajar menghitung hari-harinya sedemikian rupa, masanya akan ketukar. Waktunya menikmati hidup, malah kerja keras. Karena ketika masa muda, masa produktif, dia nggak kerja keras. Waktunya produktif, dia gunakan untuk belajar. Karena apa? Waktu masa belajar, dia gunakan untuk bermain. Ya betul? Jadi ketukar-ketukar. Padahal memang Tuhan katakan untuk segala sesuatu ada masanya, ada waktunya. Waktu kita kecil, kita masih dekat dengan orang tua. Kita beranjak dewasa, waktunya belajar. Dari SD, SMP, SMA sampai kuliah. Gunakan waktu itu sedemikian rupa, tepat. Walaupun mungkin ada yang terlambat sedikit-sedikit, nggak apa-apa. Tapi kalau kita gunakan waktu sesuai waktunya, sesuai masanya. Kalau kita kuliah, kita gunakan untuk kuliah. Waktunya kerja, kita gunakan untuk kerja. Waktunya kita menjalin hubungan dengan pasangan, kita gunakan itu akan firman Tuhan katakan akan indah pada waktunya. Ayat 11 coba. Kalau orang yang bisa belajar menghitung hari-hari, segala sesuatu ditempatkan tepat pada waktunya, hidupnya akan indah. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kalau apa? Kalau kita mau belajar menghitung hari-hari, hidup saya dan saudara akan indah. Kalau kita belajar menggunakan masa demi masa tepat dengan waktu. Bahkan dia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tapi manusia itu kadang-kadang gak sabaran. Waktunya sekolah dipakai untuk main, pacaran. Nanti di saat waktunya menikah udah bosen. Sudah gak ada gregetnya. Karena salah waktu. Ya, ini terutama anak-anak muda. Gunakan waktu-waktu ini dengan tepat. Masa-masa ini untuk sekolah, untuk belajar, untuk kuliah, pakai dengan tepat. Jangan sampai salah masa. Di ayat 11 ini Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktu. Orang yang menyadari, orang yang mengerti, dia bisa menyelami bagaimana semua itu harus tepat pada waktunya. Hidupnya akan indah. Hidupnya akan berjalan dengan baik ketika kita belajar menghargai waktu. Ada waktunya belajar dengan baik.
Ada waktunya berdoa dengan sungguh-sungguh. Oh, saya nggak ada waktu. Saya nggak ada waktu aja untuk berdoa. Tapi kalau tidur 10 jam misalnya, kan lucu. Saya nggak ada waktu untuk ke gereja. Tapi di rumah tidur. Jadi nggak digunakan dengan tepat waktu beribadah, ya gunakan untuk beribadah. Nanti di saat kita udah mau ke gereja, telat ke Tuhan. Di saat-saat kita masih ada kesempatan untuk beribadah seperti ini, gunakan. Karena mungkin kita nggak tahu ke depannya, kita mungkin ada pandemi apa lagi, kita nggak boleh ibadah lagi, gereja ditutup, semua di rumah aja. Tapi kita sudah melewati masa-masa kita beribadah dengan baik. Itu akan berguna buat kita nanti. Tapi kalau masa-masa ini kita masih bisa diberikan kesempatan untuk beribadah, kita tidak gunakan. Kalau kita sudah mau dipanggil Tuhan, baru kita ingat, petis. Ada cerita begitu kan, petis pengen petis. Padahal dia maunya dibaptis. Jadi kan nggak tepat. Waktunya beribadah, waktunya ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh tidak digunakan. Ketika dia mau dipanggil oleh Tuhan, baru ingat sama Tuhan penciptanya. Kan lucu. Dan hidupnya gak berakhir indah, tragis malah. Kan udah ungap-ungap baru ingat Tuhan, baru ingat ke gereja, baru ingat sama teman-teman seiman. Kata Tuhan kemana aja selama ini? Ya, gunakan segala sesuatu itu tepat pada waktu. Kalau saudara mau belajar menghargai waktu dari bulan, 1 bulan aja. Saudara belajar menghargai waktu 1 bulan. Belajarlah pada orang-orang yang sudah divonis dokter. Hidupnya misalnya tinggal 1 bulan lagi. Hidupnya misalnya tinggal 2 bulan lagi. Tanya sama mereka, betapa berharganya waktu 1, 2 bulan, 3 bulan. Kurang lagi. Saudara misalnya mau belajar menghargai waktu 1 menit. Kadang-kadang kita cuma 1 menit lewatin aja. Tapi coba, kalau saudara ketinggalan pesawat terbang atau ketinggalan kereta, bagaimana rasanya itu waktu 1 menit? Udah itu buru-buru. Itu tuh. Betul? Itu rasanya gimana? Itu Wak Desi pernah mau naik kereta jam 7, telat cuma nggak tahu hitungannya menit apa detik. Tapi pas datang, ya udah pergi. Oh gimana rasanya? Rasanya tuh gimana ya saudara? Udah bawa tiket, udah bawa apa? Keretanya udah pergi. Cuma terlambat 1 menit mungkin. Tapi belajar bertanya kepada orang-orang yang terlambat datang ke bandara, terlambat datang ke stasiun kereta api, arti waktu 1 menit. Kurang lagi, arti waktu 1 detik. Kata mungkin kita cuma 1 detik. Ini 1 detiknya, ya kan? Udah berlalu. Ini 2 detik. Tapi coba tanya sama seorang pelari, bagaimana arti waktu 1 detik? Pelari cepat 100 meter itu hanya bahkan bukan selisih 1 detik. Apa di bawah detik? Di bawah detik itu apa? Ada lagi. Jadi selisihnya itu tipis. Pelari yang sudah berlatih mungkin 1 tahun kalah dari yang menang hanya selisih waktu 1 detik. Itu gimana rasanya? Belajar menghargai setiap detik demi detik kehidupan dalam hidup. Karena bagi orang-orang tertentu waktu itu berharga. Mungkin saya dan saudara masih ada hari esok, masih ada minggu depan, masih ada rabu depan. Kalau Tuhan masih kasih kesempatan, kalau enggak, ya kan kita nggak tahu. Jadi belajar menghargai waktu. Dan ini belajar tentang keluarga misalnya, family time. Jika kita ingin keluarga kita bahagia, kita harus bisa meluangkan waktu untuk keluarga yang sudah menikah. Kalau kita ingin pernikahan kita bahagia,
belajar mengalokasikan waktu untuk pasangan kita. Ya, Cici Cinta. Walaupun jauh, alokasikan waktu untuk nelfon Koko. Hai Koko, apa kabar? Itu kan harus dijalin terus menerus. Kalau kita mau keluarga kita bahagia, tapi kita tidak mau memberi waktu untuk keluarga, untuk anak-anak kita, bagaimana keluarga kita mau berbahagia? Kalau kita tidak pernah mengalokasikan, memberikan waktu untuk keluarga. Belajar mungkin kita membangkitkan lagi cinta kita sama pasangan, sama anak-anak. Udah nakal banget ini, udah enak misalnya. Tapi belajar memulihkan kasih sayang pada keluarga kita, kepada anak-anak. Itu kita alokasikan. Belajar kepada Salomo. Saudara, kalau ngobrol dengan keluarga itu asik ya, betul? Asik. Jangan kalau saudara ngobrol sama keluarga, aduh aja. Kalau saya ngobrol sama keluarga ujung-ujungnya berantem gitu. Itu kalau udah ngobrol kadang-kadang orang tuh adik kakak atau orang tua dengan anak tuh bisa sampai larut malam, ya. Udah asik cerita sampai udah lupa waktu, udah jam 12 malam misalnya. Ya kan? Seperti itu namanya kita mengalokasikan waktu, bukan buang-buang waktu, enggak. Kalau kita ngobrol dengan keluarga, dengan anak, dengan orang tua, itu kita investasi, bukan buang-buang waktu. Karena pada suatu saat nanti itu akan jadi memori buat keluarga saya dan saudara. Belajar dari Salomo. Salomo itu begitu terkenal dengan hikmatnya, ya. Itu sudah belajar, walaupun di akhir-akhir hidupnya dia fokusnya teralihkan. Tapi kita mau belajar dari awal. Ketika Salomo karena begitu Salomo itu cintanya sama Tuhan. Tuhan itu begitu jatuh cinta juga sama Salomo. Sampai Tuhan nanya kan, kamu minta apa sama Salomo? Sama Daud Tuhan gak gitu loh. Ditanya, sama Salomo Tuhan nanya, minta hikmat. Salomo gak minta kekayaan, gak minta kebesaran, gak minta mungkin tahta apa, enggak. Dia cuma minta hikmat untuk dia memimpin bangsa yang besar ini. Belajar dari Salomo. Kenapa Salomo begitu memilih selain dari Tuhan? Mengapa Salomo begitu berhikmat, begitu bijaksana? Saudara ingat ketika Salomo mengalami kasus 2 orang perempuan sundal yang bawa bayi yang satu mati. Begitu bijaksananya Salomo memutuskan hal itu. Saudara tahu itu yang dimiliki oleh Salomo itu turunnya dari mana? Siapa bapak Salomo? Daud. Coba baca Amsal 4 ayat 4-6. Mengapa Salomo begitu bijaksana? Mungkin hikmat dari Tuhan, tetapi dari dalam hidupnya dari sejak kecil dia dididik oleh ayahnya Daud dengan benar. Daud mengalokasikan waktu yang baik buat keluarganya. Sampai Salomo dalam Amsal ini berkata seperti ini, aku diajari ayahku Daud. Katanya ini kata Daud kepada Salomo. Mungkin ketika dia bermain, ketika dia belajar, Daud mengalokasikan waktu-waktu terbaik buat anak-anaknya termasuk Salomo. Daud berkata, biarlah hatimu memegang perkataanku. Berpeganglah pada petunjuk-petunjukku. Ini kata Daud sama anak-anaknya termasuk Salomo. Maka engkau akan hidup. Ayat 5. Perolehlah hikmat. Ini jadikan Daud. Perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Ayat 6. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Betapa Daud, kalau saudara perhatikan ayat ini, dia benar-benar memberikan waktu. Daud itu raja yang besar. Dia selalu menang dalam perang. Secara logika, seorang raja kadang-kadang tidak
waktunya untuk anak-anaknya. Dia kasih nasihat, dia didik anaknya, dia tuntun anaknya pada kebenaran demi kebenaran. Dia tidak mau anak-anaknya menyimpang, dia mau anaknya memperoleh hikmat, tidak meninggalkan hikmat. Itu yang Daud lakukan. Sampai Salomo jadi raja yang besar. Sebelum dan sesudah Salomo tidak ada raja yang seperti Salomo. Kalau orang tua di sini belajar memberikan waktu terbaik, pada suatu saat nanti anak-anak akan mengingat ajaran-ajaran itu. Jangan sampai yang anak-anak tahu, aduh, papa saya sibuk, mama saya sibuk kerja, gak ada waktu buat saya, boro-boro ngajarin saya. Misalnya, sudah pernah lihat anak-anak kalau orang tuanya pergi dia besar, hore, ada acara, ya, lemes kan? Hore, mama pergi, ya. Belajar memberi memori-memori yang indah buat anak-anak. Saya belajar. Kadang-kadang memang kalau anak-anak nakal, anak-anak memang gak dengar-dengaran, kadang-kadang suka gemes ya. Ya Tante Icuk ya. Gemes. Tapi saya belajar. Saya mau memberikan memori-memori indah buat anak-anak saya. Walaupun mungkin gak sempurna, tapi saya menyadari di suatu saat kelak mereka akan mengingat ajaran-ajaran kita. Selipkan ajaran firman Tuhan lewat obrolan. Jangan saudara kalau ngobrol sama anak itu takut. Hai anakku. Anaknya udah ngomel. Ya. Dengan obrolan biasa. Nanti kamu kalau punya suami itu jangan kayak gitu ya. Itu tuh masuk loh ke anak daripada saudara marah-marah. Kamu kalau punya suami jangan kayak gitu tuh ya. Lihat tuh ya, lihat. Dari obrolan singkat sambil nonton TV, sambil nonton sinetron, sambil makan kacang, masukkan seperti itu. Didikan, ajaran, hikmat. Kamu kalau jadi ibu rumah tangga jangan kayak itu ya di sinetron itu ya galak banget sama anak misalnya. Aku itu terawat banget. Itu tuh nanti di kemudian hari kelak itu memori-memori yang akan terulang kembali buat anak-anak. Mungkin sekarang kita nggak bisa belum melihat hasilnya, tapi suatu saat nanti memori-memori indah yang ditanamkan oleh orang tua akan diingat oleh anak. Ya, anak juga tunjukkan memori-memori yang baik sama orang tua kalau udah ngerti. Kalau kayak Elsa sama Moses kan mereka belum, pengertiannya belum dalam. Nah teman-teman yang sudah mengerti, yang sudah remaja, mulai menyadari, walaupun kalian misalnya berusia pengen mau cari jati diri, tapi kalau kita mau belajar firman, belajar kasih memori yang baik buat orang tua, sehingga orang tua kalau ingat anak-anak, aduh, saya apa sih kebanggaan orang tua? Anak-anaknya baik, berhasil, takut sama Tuhan, hidup baik, hidup diberkati. Itu sudah lebih dari cukup buat orang tua. Ya betul, Tante Lei, Tante Eno, Bapak Rahmat, para orang tua, Tante Mei, Tante Ijo, Ibu Suna, Mama Elis, dan kami, keluarga Pastori, harus menanamkan memori-memori indah. Walaupun di tengah-tengah memori indah kita harus mendidik anak dengan keras. Tapi jangan keras terus. Nanti anak masuk rumah udah beneran. Sampai kucing pun kalau masuk rumah pelan-pelan. Ya, jangan sampai anak kita kalau masuk rumah kayak film itu James Bond. Ya dulu ada bapaknya. Jangan. Ciptakan suasana yang indah dalam keluarga, suasana kekeluargaan, ada kasih sayang, ada didikan, di situ ada hikmat, ada kebersamaan, ada saling menasehati, saling mendoakan, saling menopang, adik dengan kakak harus saling menopang. Amin. Yang adik dan kakak cuma Leo sama Dewi. Ada lagi kan adik dan kakak. Oh iya, Aceh sama
Excel. Aku sama Denny. Oh iya, banyak ya. Tante Nangka sama Tante Legi. Oh bukan. Begini GBD Maranatha ya. Jadi dengan memori-memori indah itu kita akan kalau kita ingat misalnya lihat foto kebersamaan. Oh ini nih waktu kita di lembah Bougainville gitu ya. Kan indah ya kalau lihat itu ya. Ada suasana kebersamaan itu akan menciptakan suasana tersendiri kalau kita lihat lagi foto-fotonya, lihat lagi di handphone ada foto-fotonya. Tapi saudara belajar dari Salomo, dia dapat hikmat, dapat didikan dari ayahnya. Tapi Salomo tidak mendidik anaknya. Saudara tahu kan? Salomo di penghujung akhir hidupnya dia gagal fokus. Istrinya berapa? 700, budingnya 300. Saudara bayangin. Sekarang kan langsung bangun. Langsung senyum. Nah, ya kan? Beberapa lalu kita belajar bagaimana menu makanan Salomo tercatat di Alkitab. Betul? Bagaimana Salomo tadinya dia cinta mati-matian sama Tuhan, tapi ketika fokusnya teralih, dia tergoda dengan wanita-wanita, dia melakukan pesta besar-besaran setiap hari. Apa yang terjadi? Dia sibuk dengan duniawi, dia sibuk dengan dunianya sampai dia tidak mengalokasikan waktunya yang terbaik buat anak-anak. Ketika pucuk pimpinan Salomo diturunkan kepada anaknya siapa? Yang itu udah jujur. Ada yang tahu pengganti Salomo? Depannya Rizka, oh bukan. Hah? Siapa? Bukan Bapak Rahmat ya Pak? Rehab. Ya. Saudara baca di Alkitab, kalau baca sekarang nggak cukup. Kerajaan itu bukannya tambah besar. Di tangan Rehabeam anaknya Salomo pecah menjadi 2. Saudara bayangkan, bapaknya itu sampai melegenda orang yang berhikmat, punya hikmat yang melebihi semua orang yang ada. Tapi anaknya Rehabeam menjadikan kerajaan yang besar itu pecah jadi 2. Salah satunya, Salomo tidak memberikan waktu yang terbaik buat anak-anak. Oh, dia sibuk dengan selir-selirnya, sibuk dengan istri-istrinya mungkin, sibuk dengan pesta-pesta. Zaman dulu, satu anak pangeran dikasih 1 hujan. Kalau zaman sekarang suster lah, cus, ya, mendampingi. Karena Salomo tidak seperti Daud memberikan nasihat, didikan, waktu yang terbaik buat anak-anaknya. Bahkan Rehabeam ini, dia mungkin kurang kasih sayang. Padahal mungkin Rehabeam harusnya melihat bagaimana ayahnya penuh dengan hikmat, tapi tidak ada alokasi waktu untuk anaknya Rehabeam. Sehingga apa yang terjadi? Rehabeam tidak bijaksana dalam memimpin kerajaan. Yang dia dengar adalah nasihat puncaknya yang muda. Pecahlah kerajaan jadi 2. Ya, mulai sekarang menyadari betapa waktu untuk keluarga itu penting. Saya nggak mau kayaknya kalau lagi jaga adik saya lama, buang-buangan enggak. Itu adalah investasi. Kita susah payah liburin anak, saudara yang tahu kalau liburin anak. Saya pernah tidurin anak dari jam 12 sampai jam 3 itu gemesnya kita. Tapi itu investasi waktu. Mungkin gemes. Tapi biarlah ada kebersamaan sebelum tidur. Ya, saudara kalau sebelum tidur suka ada waktu kebersamaan, saya masih ada. Dan saya tahu kebersamaan itu ya akan berlalu karena mungkin nanti Aco udah besar, punya kamar sendiri, Excel punya kamar sendiri. Tapi masa-masa ini saya menikmati. Sebelum tidur tuh kan ngobrol dulu, cerita-cerita malam tidur, ngetan dulu. Tapi lama-lama ngantuk. Nanti saat ini tuh ada yang bilang,
hilang Excel sama papinya. Itu kita udah ngobrol-ngobrol sambil saya suka dipijetin kakinya. Terus Aca suka asik sendiri Blackpink kalau mau tidur gitu. Lama-lama yang dua hilang. Yang ini udah ini, yang ini udah balik sana. Tinggal kita berdua. Tapi lama-lama saya tidur yang terakhir Tasya. Jadi Tasya itu susah bangun, susah tidur. Ayo Moses juga sama mereka berdua. Pasangan sejoli. Ya. Tapi itu masa-masa indah. Nanti saya udah, nanti aja besar, mungkin dia sekolah, dia kuliah. Yang ada memorinya aja kan. Ya. Itu saudara, nikmati waktu-waktu itu. Nanti juga amin nih. Sekarang masa-masa berkumpul dengan keluarga. Nanti kalau kamu udah kerja, berpisah lagi. Jadi nikmati sekarang nih. Leo juga Dewi bilang, nanti kalian mungkin kalau Leo tahun ini ya ke Bogor lagi, Dewi tahun depan ke Bogor. Pasti kangen sama masakan mamanya, orek tempe, ya? Iya benar saudara. Hal-hal sepele yang sederhana itu yang bikin kita kangen. Betul? Saya berusaha belajar menyadari betapa waktu itu cepat berlalu. Jadi belajar untuk menghargainya, jangan seperti Salomo. Dia tidak mengimpartasikan apa sih? Menyediakan waktu. Saya nggak tahu ya detailnya, tapi saya yakin karena dia sudah sibuk dengan istri-istrinya, dengan serirnya, dengan kekuasaannya, dengan tahtanya, dia lupa untuk menyediakan waktu untuk anak-anak. Bersandar gurau seperti Daud kepada dia. Dia mungkin nggak melakukan itu. Ada waktu makan malam bersama, dia mungkin sudah tidak melakukan itu. Sehingga akhirnya tragis, saudara. Rehabeam membuat kerajaan yang diturunkan oleh Salomo itu terpecah. Jadi hati-hati. Kadang-kadang kalau anak zaman sekarang terlalu banyak sama suster, yang masuk nasihat siapa? Suster. Ya kalau susternya baik, ya benar ya. Tapi kalau kadang ada susternya yang mungkin asal-asalan kurang baik, yang masuknya. Kadang-kadang para orang tuh tanya, saya kok nggak didik anak seperti ini ya? Kenapa anak saya jadi begini? Betul? Kok ngomongnya begini? Padahal saya nggak pernah loh ngajarin dia ngomong begitu. Lihat dulu dengan siapa dia bergaul. Kalau ditinggal kita kerja misalnya, dengan sama siapa? Bahkan nanti kalau sudah masuk sekolah itu pergaulan itu kuat banget. Jadi hati-hatinya anak-anak yang masih mungkin masa-masa labil, ketika bergaul jaga diri baik-baik. Karena apa? Omongan yang kotor mungkin bisa masuk ketika ada di pergaulan di sekolah, di mana aja. Ketika pulang ke rumah dipraktekkan, orang tuanya bingung ini belajar dari mana, ya? Nah, di saat waktu di rumah ciptakan kebersamaan. Sehingga kadang-kadang yang di luar itu hilang. Kenapa? Ada cinta kasih di rumah. Investasikan dengan benar. Jangan sia-siakan. Jangan diperbudak oleh sesuatu yang sia-sia. Dulu saya pernah keranjingan bola, saudara. Saudara tahu? Klub yang saya suka siapa? Ada yang tahu? Manchester United. Dulu saudara, waktu saya suka nonton bola itu kan biasanya nggak kayak di kita ya jam 8 gitu ya. Kalau luar negeri itu jam 2, jam setengah 3 itu saya bela-belain bangun demi nonton MU. Begadang saudara. Sampai saya ingat banget, saya pernah kena angin duduk. Gara-gara nonton bola subuh kan harus bangun tengah malam. Itu saya kena angin duduk. Ini nggak bisa gerak, saya nggak tahu kenapa. Ini nggak bisa gerak, saudara. Itu belum, tapi saya udah bertobat. Udah nggak tahu. Dulu juga apa ya? Saya tuh pernah keranjingan, kalau sekarang drakor. Ya, dulu ada. Ensu tuh orang Korea atau orang mana ya? Saya pernah keranjingan, tapi dulu nggak ada di TV, jadi saya nyewa CD-nya, sekali nyewa ada 7. Wow, siap-siap kalau menonton itu. Saya dulu pernah keranjingan. Bahkan ketika HP baru ada, Facebook baru ada, itu saya pernah keranjingan. Saudara tahu, gol saya adalah nge-like komen apa status orang, saya like.
Acak ada kalau nggak salah. Terus friend saya, teman saya itu maksimal 5.000. Kan PKS itu maksimal 5.000 kan. Saya teman. Kalau dapat 3.000-an tuh senang. Ya kan? Kalian teman-teman pernah alami ya masa-masa itu? Di-like semua. Tapi sekarang saya menyadari semua itu sia-sia. Jempolnya aja sakit sudah. Sampai 5.000 loh. Itu yang pertama dulu Okta, saya ingat banget. Dia udah 5.000 teman, oh nggak kalah gue. Teman, oh ditambahkan teman. Baru 4.000, tambahkan lagi. Yang nggak kenal ditambah. Lama-lama pusing sendiri. Ini siapa ya? Saya nggak kenal kok berteman dengan saya. Itu kan sia-sia ujung-ujungnya saudara. Kita mengalokasikan waktu misalnya buat nonton, maaf ya bukan nyinggung. Boleh nonton, boleh suka bola, boleh main HP, tapi ada batasnya. Saya dulu soalnya pernah kerajinan, jadi saya bagikan ini. Jempolnya sampai sakit, sampai pegel gitu. Mulai orang apa nambahin teman, komen ini, aduh lama-lama saya menyadari sia-sia. Nggak nguntungin gitu loh ya. Belajar untuk mengalokasikan waktu untuk hal-hal yang berguna. Berdoa, baca firman, sharing dengan teman tentang firman, nengok teman yang sakit misalnya, teman-teman anak muda yang kemarin nggak datang, itu alokasikan waktu untuk mereka. Kalian jangan pikir kalian nengok ini si A si B buang-buang, enggak, itu investasi waktu. Siapa tahu dengan kunjungan teman-teman semua membangkitkan iman. Amin. Ya, belajar mengalokasikan waktu untuk sesuatu yang berguna. Memori-memori yang ditanamkan itu adalah memori-memori yang baik. Saya percaya malam hari Tuhan kasih hikmat kita untuk menghargai waktu. Beri waktu yang terbaik untuk keluarga, untuk segalanya. Puji Tuhan, saya mau nambahkan musik. Kita nyanyikan pujian ini, saudara, Mazmur 90 tadi. Belajar menghitung hari-hari supaya kita menjadi orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang belajar menghargai waktu, mengerti waktu. Yang menang kita semua bagi berdiri. Tuhan akan berikan kita hikmat untuk kita belajar menghargai waktu kita di sini. Minta Tuhan itu memberikan hikmat dan kemampuan. Ajar kami. Bijaksana
tahu Tuhan, di dalam Engkau tidak ada waktu yang sia-sia. Karena di dalam Engkau kami berbuah bersama dengan-Mu. Kami boleh melakukan hal-hal yang baik dan kami tetap menjadi baik Tuhan. Itulah yang jadi kerinduan kami Tuhan. Biarlah Engkau pimpin umat-umat-Mu, baik yang ada di rumah maupun yang ada di gereja hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu hari ini. Kami diperhitungkan di hadapan-Mu sebagai umat-umat-Mu yang mau Tuhan Engkau berkati. Bahkan Engkau sudah berkati dan akan terus diberkati karena Tuhan yang menolong hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami doakan untuk keluarga Tante Ijo. Tuhan memberkati Tante Ijo dengan kekuatan yang baik, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, buka jalan untuk kehidupannya terus untuk naik ke Tuhan. Biarlah naik ke boleh mengalami pengendalian diri yang daripada Tuhan. Dia boleh menjadi lemah lembut, dia boleh menjadi dewasa. Karena Tuhan yang memimpin roh Tuhan bertata atas kehidupan dan juga Tuhan. Juga kami berdoa Ibu Sunan Tuhan. Kau lihat kerinduan hatinya Bapa. Kau yang memberkati hidupnya. Jawablah setiap doa harapannya di hadapan-Mu Tuhan. Untuk anak-anaknya Leo dan Dewi Tuhan yang setia terhadap Engkau. Engkau akan selalu memberkati keluarga ini. Bahkan Bapak suruh bakti Tuhan. Kau membawa Bapak ini datang kepada Tuhan dan diberkati lewat usaha pekerjaannya. Berkati Ibu Torisa Tuhan hari ini Tuhan. Kau menolongi dari kekuatan kesehatan, damai sejahtera, sukacita, berkat-berkat melimpah. Memberkati orang selamat suaminya Tuhan, memberkati anak mereka lain juga ya Bapak. Kami serahkan Tuhan keluarga ini dalam bimbingan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Kami berdoa untuk Tante Mei Tuhan. Kau lihat kehidupannya, dia begitu setia mencintai Engkau ya Bapak. Dia beribadah kepadamu, tolong hidup Tante Mei Tuhan, memberkati hidupnya. Suaminya diberkati Tuhan dan dibawa datang kepadamu ya Bapak. Anak-anaknya diberkati Tuhan, baik untuk Sinta, baik untuk Sakti, untuk Dewi Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan, untuk Yohan ya Bapak. Kami berdoa berkatilah Tuhan dalam usaha pekerjaannya. Jaga lindungi dia di Jakarta sana Tuhan. Biar keluarga Yohan dan Sinta diberkati Tuhan. Mereka boleh menjadi keluarga yang diperlengkapi dengan keturunan, dengan pekerjaan yang baik ya Bapak. Kami doakan Bapak Flora Tuhan, berkati orang muda ini ya Bapak. Engkau yang menjadikan orang muda ini takut akan Tuhan, dan dia akan menjadi berkat bagi mama, papa dan kokonya Tuhan. Jadikan Flora kuat di dalam Engkau Tuhan, supaya dia boleh menjadi pemberita firman, membawa kesaksian bagi keluarganya dan diselamatkan. Berkat Tante Nok Tuhan. Engkau tolong kehidupan Tante Nok Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan untuk membunuh host juga ya Bapak. Berikan kekuatan, kesehatan, berkat yang melimpah atas usaha pekerjaan perdagangan mereka. Bahkan anak mereka Yeremia yang ada di Bandung, untuk Billy juga Tuhan. Bahkan rencana pernikahan Billy dan Dewi kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau campur tangan, Engkau Allah yang dahsyat yang akan memberkati Billy dan Dewi Tuhan masuk dalam pernikahan. Tuhan yang menolong setiap acara, Tuhan menolong setiap kebutuhan. Tuhan siapkan apa yang terbaik pernikahan mereka ya Bapak. Terlebih kesehatan kedua belah pihak Tuhan, dari pihak Dewi maupun dari pihak Billy Tuhan, untuk bersatu hati, menyatukan dua cinta mereka menjadi satu di dalam Engkau. Terima kasih Bapak, berkati juga untuk Doni Bapak, pekerjaannya, masa depannya kami serahkan untuk Doni ke dalam tangan Tuhan. Tuhan mampu membuat Doni sukses di dalam nama Yesus. Kotak kerinduan hati orang muda ini, berkati Tante lain Tuhan. Engkau mengerti apa yang menjadi kebutuhannya Bapak. Berikan dia kesehatan, Tante lain ingin berterus setia kepadamu ya Tuhan. Mari hari ini Tuhan, Engkau tumpahkan tangan-Mu yang penuh kuasa, menjamah Tante Leni, ini di dalam nama Yesus. Engkau memberkati keluarga anaknya Tuhan. Koko Tuhan yang ada di Cirebon bersama istri dan ketiga anak mereka. Dede juga Tuhan dalam pekerjaan rumah tangga mereka. Engkau diberkati Tuhan. Tuhan memberkati Pak Rahmat Tuhan. Hari ini kami satukan hati. Pak Rahmat diberi kesehatan yang sempurna Tuhan. Jaga perutnya di dalam nama Yesus. Dia boleh sehat, dia boleh kuat, dia boleh pulih Tuhan. Berkati usaha pekerjaannya, berkati kerinduannya, berkati setiap doa-doanya Tuhan. Anak mereka lekas Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Untuk Heri, untuk Amel, untuk Ray dan El juga ya Bapak. Bahkan untuk Susi, Andri dan Moses yang ada di Kadipaten. Kami juga
kami boleh sehat juga ya Bapak. Nama Tuhan dipermuliakan. Ada kesaksian yang indah yang akan kami dengar dari keluarga ini ya Bapak. Kami berdoa untuk Abang Amiri siapnya juga memberkati Tuhan orang muda ini Tuhan. Bahwa dia selalu dekat kepadamu, setia kepadamu, mengasihi Engkau, melayani Engkau setiap apa yang menjadi Tuhan kerinduan hatinya buka jalan, bahkan berikan kesuksesan dalam kuliahnya Tuhan. Di dalam nama Yesus, Abang Ibu Tuhan juga Tuhan diberkati, adik mereka juga diberkati, dibangun. Tante Lilisian Tuhan dan usia jadi diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahkan Tuhan keluarga pastori kami hamba-hambamu. Kami hanya berharap kepada Tuhan yang menolong hidup kami, yang menopang hidup kami, yang memberkati hidup kami. Kami doakan juga untuk Tante Kiyu Tuhan yang masih belum pulih kesehatannya. Kami doakan Tante Kiyu di dalam nama Yesus, berikan kesehatan, kekuatan supaya Tante Kiyu boleh berjalan kembali dan hidup bersama dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, malam hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami sudah memberi yang terbaik bagi Engkau. Kiranya Tuhan juga menyertai perjalanan kami pulang, dan sebelum kami pulang ke rumah kami akan menikmati jamuan makan malam. Tuhan memberkati makanan ini menjadi kesehatan, kekuatan, dan taruh bubur berkat di atasnya. Tangan-tangan yang sudah memberi Tuhan untuk jamuan makan malam kami ini, Tuhan juga balas memberkati. Semangat dikasih Tuhan ulanglah Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau dan menyinari Engkau dengan wajah-Nya. Tuhan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Mari kita sudah pulang Engkau dalam persekutuan, dalam kasih